Mesin Jadi yang dialihkan. paling mahal Kalau itu satu. bagian roller sartinnya sih. Iya, Dia ada garansi nggak sih? Dua- Digit berapa? 2 Pajero lah. 2 Pajero. Iya. Sama terakhir reject. Reject ini biasanya ngambil petani-petani kopi. Itu buat apa kalau petani kopi? Itu dijadikan bahan campuran. Kan kopi itu ada campurannya, campuran sama reject ini, kemudian juga sama apa? Rempah-rempah. Makanya kan rasanya itu beda-beda. Kalau Oh, udah campuran kopi Iya. nggak kopi murni. nggak kopi murni. Kalau udah Pakai beras. ininya apa namanya? Beras rejectnya ya. Sekarang kan lu udah mulai megang, cuman masih sebagai apa, CEO ya? Iya, CEO. Sebagai CEO berarti bokap masih ngebina ya berarti ya? Iya, betul. Masih dalam bimbingannya ya? Iya. Nah, sejak kapan lu udah jadi CEO? Berarti dari menjak kuliah? Semenjak kuliah dari 2019. Soalnya kan karena usahanya lumayan besar, jadi kan nggak bisa langsung lepas tangan gitu Iya. kan. Dan juga prosesnya itu mungkin agak lama karena proses pembelajarannya itu banyak ya kalau dibilang ya, dari semua tahap. Nah jadi nggak bisa langsung lepas tangan, masih apa namanya, butuh pengawasan lah. Nah, bahkan sampai sekarang juga masih butuh pengawasannya, saran-saran dan segala macam. Iya. Walaupun mungkin nggak, Karena orang tua usaha nggak juga full, ya. usaha udah lama ya, maksudnya Iya. tiba-tiba ganti nama tanpa ilmu yang mendalam ya. Karena kan kalau apa namanya, sebuah klub tiba-tiba ganti pelatih kan pasti akan ada gonjang-ganjing, jadi proses Iya. lah, ada kaderisasinya gitu. Oke. Sampai sekarang juga masih pengawasan ya, walaupun nggak 100% seperti dulu, ya intinya masih di dalam sistem. Terus berarti udah 5 tahun ya? 5 tahunan. Udah 5 tahun lu turun langsung pegang di usaha ini. Iya, betul. Udah ada perubahan yang lu bawa belum? Arah situ. Dari menjak lu iya. masuk itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa perubahan. Ya, salah satunya yang paling penting mungkin di digitalisasi ya, dan juga sistem manajemennya. Ya dari yang klasik kemudian juga ke lebih modern, kemudian juga kita mulai merambah ke dunia digital, di mana selama merambah ke dunia digital ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, seperti jangkauan kita lebih luas. Kemudian juga kita dikenal lebih banyak orang. Kemudian juga kita sudah mulai keluar dari zona nyaman ya, keluar dari kandang, kita udah keluar ke pulau ya? Iya, keluar pulau kemana-mana gitu. Nah. Ketemu banyak orang dan juga ketemu banyak orang-orang baru, pabrik, gudang. Itu BTW lu kan udah nyampe keluar dari pulau Sumatera ya, pulau Iya, Sumatera itu betul. sendiri. Emang supply lu dari mana aja itu? Barang bisa nyampe ke sejauh Kalau itu? supply kita tetap dari Aceh. Oh, beras tetap dari Iya. Aceh, padi dari Iya, Aceh. padi dari Aceh karena kan ada ciri khasnya. Kalau padi Aceh itu ada ciri khas. Apa yang ngebedain? Mungkin dari cara penanamannya ataupun varietasnya ataupun apa namanya? Ada rasa Iya, rasa. Oke. Mungkin ada hal-hal yang rasa yang berbeda lah. Karena Tetap ada ada ciri rasa yang khas ya, berbeda. ada karena varietas Terus, yang berbeda. Untuk saat ini gimana sih kondisinya? Apakah kebanyakan permintaan? Ini kan udah nyampe ke Jakarta kan? Iya, Udah nyampe betul. keluar. Nah itu masalah stok gimana? Dia kekurangan barang nggak? Kalau untuk sekarang kita sudah, karena masa panen sudah selesai dan kemarin juga kita sudah menargetkan kita harus stok misalnya sekitar 500 atau 700 ton. Nah sekarang stoknya udah selesai, kita udah selesai masa panen, jadi sekarang tinggal menghabiskan stok dan insya Allah sekarang untuk stoknya aman. Untuk pengiriman ke Jakarta juga sekarang kita lagi stop karena harganya mulai stabil. Waktu itu kan sedang harga beras lagi tinggi-tingginya, lagi terbang karena stok di Jakarta mulai menipis, jadi kita bisa kirim. Nah kalau sekarang harganya sudah mulai stabil, normal, udah sama, jadi kita stop dulu, fokus di Aceh sama di Sumatera Utara. Kalau misalnya harga beras di Jakarta sudah mulai ada perbedaan lagi, baru kita kirim lagi ke Jakarta. Itu Mas Ridwan. Kok bisa ada perubahan harga kayak gitu? Itu Perubahan harga beras. Oh ya, mungkin tahun ini ada kenaikan luar biasa ya di harga beras, besar-besaran. Iya benar. Sampai orang-orang terkejut, kok bisa sih? Padahal kan Indonesia sawahnya banyak, di mana-mana sawah. Kok bisa berasnya langka?
berasnya mahal. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang menarik mungkin ya. Ya, untuk kita ketahui bersama, ada beberapa faktor yang membuat harga beras naik tinggi tahun ini. Seperti El Nino. El Nino itu curah hujan sedikit dan juga musim kemarau panjang. Ya. Sehingga masa tanam ini bergeser, yang harusnya masa tanam itu bulan 2, bulan 1, bergeser ke bulan 3 atau bulan 5 atau bulan 4. Nah, ketika musim tanam bergeser, berarti kan stoknya putus, berkurang. Ya. Kemudian hasil produksinya juga berkurang, kualitasnya berkurang. Akhirnya target panen nggak tercapai, berasnya gabahnya sedikit. Kemudian yang kedua, faktor harga pupuk yang mahal. Nah, harga pupuk yang mahal ini juga mempengaruhi harga beras. Karena kan petani ini pakai pupuk. Pupuknya, bahan bakunya diimpor dari Ukraina nih. Bahan baku pupuk ya. Oh, pupuknya dari Ukraina? Iya, bukan pupuknya ya, bahan bakunya. Nah, itu ada beberapa bahan baku yang diimpor dari Ukraina dan Rusia. Kan lagi perang tuh. Iya, benar. Nah, jadi kan lagi perang, macet, bahan keluarnya susah, akhirnya pupuknya mahal. Jadi perang di sana juga mempengaruhi kita di sini. Kita beli beras itu terpengaruh oleh harga di sana. Nah, mungkin itu ada 2 faktor ya. Faktor utama yang mempengaruhi harga beras. Terus sekarang insya Allah udah mulai stabil. Sekarang udah mulai stabil lagi. Iya, udah mulai stabil lagi. Lo nggak pakai itu? Apa? Kan ada yang PT yang apa? Dapat Pajero. Kan dia jual pupuk tuh. Pajero 2,5 juta. Pajero yang modal 2,6 juta. Sekali seumur hidup. Boleh tuh tipsnya, ntar kita samperin. Lumayan tuh bagi yang emang cocok kali barangkali pupuknya ya. Berarti kalau 26 juta 10 Pajero. 10 Pajero berarti dapat. Gimana cara lu nyari supplier? Supplier tuh emang udah yang itu aja atau lu tambahin terus? Supplier yang pertama ya mungkin ada supplier langganan kita yang kita udah jaga dari dulu di langganan. Kemudian juga ada supplier baru yang kita carilah, kita turun ke lapangan ataupun kita lewat promosi di TikTok, Instagram, mereka DM kita kan, atau kita yang DM mereka, akhirnya kita coba untuk para petani juga udah mulai main gituan? Wah banyak, TikTokers banyak juga yang bikin vlog di TikTok atau gimana, saya ngeliat. Jadi emang digitalisasi ini udah gak bisa dibendung lagi mungkin Mas Ridwan ya. Mungkin Mas Ridwan juga ngerasain di bisnis Mas Ridwan ada. Ini mungkin podcast salah satu media untuk promosi. Iya benar. Ya kan? YouTube, Instagram. Iya benar. Emang luar biasa, gak bisa dibendung. Petani juga main TikTok, supplier kan. Jadi kita coba reach lah, menjangkau mereka ada di situ. Lu juga pada tahu nggak sih itu yang tukang kambing joget-joget itu? Coba tadi tampilin di sini. Itu juga salah satu digitalisasi dia ya? Iya betul. Kambingnya joget atau tukang kambing? Tukang kambing yang joget. Berarti supplier itu nggak yang itu aja ya? Nggak itu aja. Pasti kita akan tapi tetap dari Aceh. Dari Aceh. Betul. Itu sebagai syarat beras AB itu harus dari Aceh apa? Sebenarnya dari manapun bisa asal bisa sesuai speknya. Iya, tapi kalau di luar kan pengirimannya jauh. Nah kalau pengirimannya terlalu lama itu kan mempengaruhi juga ke hasilnya gabahnya. Karena kan misalnya pengiriman dari Sumatera Utara 8 jam, 10 jam di dalam truknya ditutup, diterpal. Nah itu kan kadarnya tinggi gabahnya. Terus juga di dalam panas. Jadi pas nyampe ntar udah butek ya? Iya udah butek, udah beda. Tadi kita carilah yang dekat-dekat yang masih masuk akal. Berarti emang nggak bisa jarak jauh juga ya suppliernya ya? Iya. Kalau dari Gambah. Kalau di Jakarta sana nggak mungkin 3 hari di jalan nanti, atau di Jawa Timur atau Jawa Barat. 4 hari di jalan udah jadi. Berapa jam itu? Apa ya? Berarti dari supplier nyampe ke tempatnya itu harus berapa jam? Iya. Buat beras itu aman. Kalau bisa. Buat beras itu aman. Secepatnya, biar bisa kita keringkan secepatnya. Biar padinya itu nggak berubah warnanya. Takutnya kalau kelamaan terus juga kadar airnya tinggi, dia berubah teksturnya. Ngejaga kualitasnya juga susah juga ya. Sampai segitunya. Jadi kita benar-benar filter lah. Iya. Barang masuk gitu. Beras itu ada basinya kan? Ada. Bukan berasnya. Apa nasinya? Kalau berasnya? Kalau berasnya bukan basi, mungkin bagus untuk dikonsumsi dan tidak bagus untuk dikonsumsi. Ya. Kalau beras yang terlalu lama disimpan itu bisa menyebabkan ada kutu, semut, kutuan. Kecuali kalau memang untuk di stok 2-3 bulan seperti di gudang Bulog kan untuk stok jangka panjang tuh setahun. Harus difumigasi dulu biar gak berkutu. Kalau cuman kita aja kalau beli beras di pasar nih kita taruh di dapur
2 minggu 3 minggu udah ada kutunya kan? Iya. Itu. Di sini pernah ember kutu semua. Berapa tahun disimpan? Oh, udah lama banget itu. Ada setahun mah ada. Iya. Jadi pas dibuka beras sama kutu banyakan kutu. Banyakan kutu di udah kacau banget ya itu. Ya rumahnya udah lama gak dikunjungin waktu itu. Iya. Sampai lupa ada beras di rumah. Sampai lupa ada beras di rumah. Kendala dalam menjalankan bisnis ini yang sering dialami itu apa? Kendalanya mungkin yang pertama mempertahankan kualitas itu susah. Ya, harus benar-benar sistemnya, teknisnya harus benar-benar rapi dan juga disiplin. Kemudian kendala di harga. Nah, kita kan untuk harga kita bisa memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Ya kan harga. Misalnya kita udah stok bahan baku nih, perkiraan harga segini cukup untuk bahan baku yang seperti ini. Tahu-taunya harganya turun. Nah, itu kan kita bisa prediksi tapi nggak bisa memastikan bahwasanya harganya akan sesuai prediksi kita. Itu kendalanya. Kemudian kendala selanjutnya di pemasaran. Ya walaupun beras ini makanan pokok masyarakat Indonesia, tapi nggak semua gudang beras itu bisa memasarkan beras. Nggak semuanya laku walaupun itu bahan pokok. Itu salah satu kendala juga. Kenapa bisa jadi nggak bisa? Mungkin ya berasnya laku tapi harganya nggak sesuai. Harga jual misalnya 12.000, lakunya 11.000, kan rugi. Sama aja kita nggak bisa jual. Gitu. Mungkin merek atau brand sebuah barang itu berpengaruh terhadap harga. Karena di sana ada trust dari konsumen kan dan juga pembeli. Jadi kadang-kadang orang nggak ngelihat lagi gimana kualitasnya. Oh ini mereknya, ya udah kita ambil karena orang percaya sama merek. Gitu. Itu tantangan kalau misalnya kita nggak ada merek sendiri atau merek kita belum kuat, belum dapat validasi dari konsumen. Nah itu bisa jadi tantangan juga begitu. Tapi buat join ke merek lain bisa nggak sebenarnya? Join maksudnya kerjasama ya? Ya mungkin kan lu packing lu kan AB, beras AB kan. Misal dilempar ke beras BMW gitu. Iya, beras Mercedes lah. Ya kan ada beras yang BMW itu. Iya. Ya kan ada beras BMW. Misalkan pindahin saat masuk ke BMW itu bisa nggak sih? Padahal berasnya beras AB tapi nanti kita akan kena hak cipta. Itu punya orang. Karena plagiasi. Apakah masuk? Bukan, maksudnya lebih ke bisa nggak isi berasnya itu punya lu? Tapi tanpa kerjasama dengan pabriknya? Ada kerjasama. Apakah masuknya itu harus sesuai spek dengan kadar air sekian? Iya, pastinya ada sesuai. Mereka kan ngasih spesifikasi di pabriknya ya. Kalau kita bikin kerjasama bisa. Kemarin juga sistemnya seperti itu. Kita kirim ke Jakarta, langsung diganti kemasan mereka. Ya walaupun mungkin yang kemasan sudah ada nama ya, namanya udah besar. Padahal kan sama isinya. Itu kualitasnya sama karena premium. Iya. Yang penting udah ada kerjasama. Tapi kalau kita nggak ada kerjasama, tiba-tiba kita comotnya orang, kena hak cipta ya. Gini, kan lu ini kan melanjutkan usaha orang tua. Iya. Kan biasanya ada orang-orang yang nyinyir tuh. Iya betul. Sering. Nyinyirnya tuh enggak. Lu mah enak, lu mah udah anak bos, lu tinggal nerusin kayak gini. Banyak itu. Pasti. Itu bikin lu down nggak sih? Enggak sih. Malah kita jadi termotivasi. Ya bisa jadi orang itu nggak tahu ya apakah iri ataupun kalau di posisi kita juga dia pasti lebih senang. Iya kan? Soalnya usaha orang tua, usaha keluarga. Kalau bukan anaknya yang ngelanjutin dan ngembangin, siapa? Apakah orang lain? Atau mungkin orang yang nyinyir itu kita kasih ke dia, pasti dia senang, pasti ngambil, ya kan? Nah, terus juga melanjutkan ini kan bukan perkara yang mudah, butuh proses. Banyak usaha-usaha, ya mungkin Mas Ridwan juga lihat lah, yang putus di generasi kedua atau generasi ketiga. Iya. Banyak. Dan juga ada beberapa usaha yang berkelanjutan kayak mungkin di Indofood, ya kan udah generasi ketiga, Jarum Group, kemudian juga yang taksi lah Bluebird ataupun beberapa usaha lainnya kan udah beberapa generasi, tapi banyak juga yang close tutup karena nggak ada yang melanjutkan. Gitu. Ya orang-orang yang nyinyir itu juga kan belum tentu bisa menggantiin posisi kita ya. Iyalah belum tentu. Kalau juga misalnya nih, gue nyinyir kalau Ridwan enak nih, Mas Ridwan enak punya ini segala macam. Terus lu nyerahin ke gue ambil nggak? Pasti lah gue ambil. Iya, cuma kan bisa apa enggak mempertahankan? Mempertahankan aja udah bersyukur ya. Betul. Kalau bisa melanjutkan lebih. Apalagi karena kan orang tua kita menjalankan bisnis ini dengan proses yang panjang. Nah mungkin proses yang kita alami nggak sepanjang mereka, jadi kan bebannya lebih berat. Jadi emang bukan tugas yang mudah, berat gitu. Dan kita pasti harus lebih baik dari mereka, bisa lebih ada perkembangan lah di kita. Berarti orang-orang nyinyir itu ya udah lo anggap sebagai motivasi aja. Motivasi aja. Ya. Ketika mereka menggunakan MP kita aminkan, ketika yang jelek ya udah. Itu juga bakal kembali ke mereka sendiri. Iya.
Iya, Jadikan iya. motivasi lah buat kita doakan juga yang terbaik buat Mereka yang nyinyir ini ya. Iya. Menurut lu orang yang dapat kerjaan Iya. atau usaha dari jalur orang dalam atau nepotisme lah intinya, itu gimana? Apakah itu merupakan suatu privilege atau gimana menurut lu? Contohnya Kayak gimana misalkan anak-anak FFG, Fortuna Factory Group juga bisa dibilang nepotisme ya nepotisme. Iya. Karena gue cuman, menurut gue Kurniawan cocok nih jadi purchasing gue. Terus karena sebelumnya juga pas gue lagi gathering di puncak, gue ngobrol sama Ajis, dia, ayolah gue bikin desain logo bla 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 segala macem. Kayaknya boleh nih Ajis gue coba jadi ini. Itu kan termasuk nepotisme ya, dan menurut gue buat first try gitu, orang-orang pertama ya nggak apa-apa. Ya, okay. Cuman kalau dari sudut pandang lo gitu, lo menanggapi itu gimana? Ya, nggak apa sih menurut gua. Kan kita nih swasta nih. Ya, kita ditekankan swasta ya, swasta dia. gini-gini Ya. ya. Bukan punya Umar lah atau bukan punya inilah kan, Iya. rakyat atau apa. Swasta. Ya udah, kita butuh orang-orang yang benar-benar kita bisa kerja sama bareng. Butuh orang-orang yang kita bisa kerja bareng mereka, bisa support kita. Kita tahu lah yang terbaik. Kan nggak mungkin nih kita swasta milih usaha kita sendiri, milih orang suka-suka kita, walaupun dia nggak punya kapasitas kita pilih karena hal teman. Nanti kalau rugi gimana? Kan pasti kita memilih yang terbaik. Misalnya nih kita tahu teman kita ini punya kapasitas dan mereka mampu. Kita bisa kerja bareng mereka, dan buktinya kan kita bisa kerja sama. Iya. Ya gitu kan. Kecuali misalnya nih gue jadi HR lah ya. HR jadi HR, lu punya ponakan, padahal syaratnya nggak mampu, tapi ternyata lu berubah. Karena kan punya Umar atau yang misalnya punya negara Irlandia misalnya. Iya. Gue jadi gubernur di salah satu provinsi di Irlandia. Iya. Atau di Zimbabwe lah. Zimbabwe Afrika kan. Nah gue lihat nih, ini teman gue, ponakan gue. Aduh. Cucu gua nih, cocok nih jadi asisten pribadi kan, atau temennya cucu gua nih jadi ajudan. Iya. Nah itu kan padahal syarat secara umur nggak masuk gitu kan. Iya betul. Dan mungkin misalnya nih minimal S3 nih, sedangkan keponakan gua baru tamatan SMP misalnya. Tamatan SMP. Iya, jadi asisten pribadi atau jadi staf ahli misalnya kan. Itu kan bukan tanggung jawab yang dipertanggungjawabkan kepada orang banyak, dan bukan usaha kita sendiri. Punya negara, misalnya negara Zimbabwe kan atau apa. Kalau pribadi ya nggak masalah menurut gua. Dan itu kan kembali ke kita juga. Kalau kita hire-nya yang bagus, dampaknya bagus juga buat kita. Iya. Karena kita mempertanggungjawabkan buat diri sendiri. Karena kalau usaha pribadi susah sih kalau nggak naruh mesin. Iya betul. Kalau misalnya orang-orang baru gitu profesional mungkin malah bisa jadi di take over kali ya. Iya betul. Kita kan harus benar-benar mengenal orang itu. Iya. Gimana Mas Iqbal setuju juga? Ya setuju itu. Iya. Rasul. Aman ya. Menurut lo orang dari nol nih, susah nggak buat jadi kayak beras AB yang sekarang? Kayak perusahaan AB yang sekarang ini? Kalau susah mungkin susah ya. Yang penting yang gue lihat dari orang tua gue dulu ketika merintis, salah satu yang paling penting adalah kerja keras. Dari karyawannya cuma 2, dan termasuk bapak gue tuh jadi karyawan juga waktu itu. Karena kan kita modalnya masih sedikit, masih kecil. Untuk nge-hire banyak karyawan nggak ada kita nggak punya modalan cukup. Akhirnya kita sendiri yang harus turun ke lapangan jadi karyawan ini segala macam, sampai akhirnya sekarang bisa di posisi ini melewati banyak rintangan yang berat. Ya mungkin salah satu yang dibutuhkan ya kerja keras, disiplin juga. Emang jam terbangnya juga tinggi ya. Iya betul, kan kita belajar terus kan. Nah dari yang gue lihat dari orang tua gue dulu, hal-hal yang orang tua gue lakukan dulu, misalnya nilai-nilai yang dia terapkan, ya akhirnya sekarang kita ngelihat beliau sebagai panutan. Ya kita ya nggak boleh gengsi juga, ataupun nggak boleh males-malesan, harus disiplin, dan kerjanya mungkin harus lebih keras lagi. Modalnya gede nggak sih, Ran? Buat bikin usaha yang sejenis ini? Tergantung. Kalau yang kayak plastik yang gue jalanin sekarang nih, ya kalau buat trading mungkin punya megang duit 800 juta aman lah. Iya. Kalau mau ada processing punya 2 miliar kayaknya aman itu. Nah kalau dari lu sendiri tuh gede nggak sih? Ini dari awal atau gimana? Ya dari berarti kan ada proses pengeringan, iya, ada dari gabah itu datang.
Maksudnya dari gabah sampai dari beli keluar. mesinnya atau dari Iya, dari bikin beli gudangnya mesin, dari bikin gudang. sampai modal gitu. Sampai modal berjalan. Itu gede Mungkin nggak sih? kalau mesin kalau sekarang ya ada beberapa mesin itu dari tergantung yang kapasitas berapa ton ya. Mungkin kalau ada yang kapasitas kecil mungkin 10 ton per hari itu butuh modal berapa kira-kira ya. Tergantung mesinnya juga sih ya. Nah, Gini kan deh, ada ibarat mesin gua yang wajib punya- ada yang sunnah gitu. Punya duit. Oh. Ya, kan kalau gitu. setelah sunnah nggak wajib. Yang wajib buat ngupas padi kan wajib. Kan nggak mungkin kita ngupas pakai tangan. Iya, kan? iya, Ya. tergantung kualitas yang mau Iya, dihasilin berarti. betul. Gua sebut 5 miliar cukup nggak? Lebih mungkin ya. Saya lebih dari cukup. Oh, lebih dari Ya, cukup. mungkin 5 kalau miliar untuk tuh udah bisa bikin jadi pabrik tuh yang kilang padi. ya kalau di Aceh ya mungkin kalau di Jakarta lebih mahal kan karena kosnya lebih tinggi. Iya, Jakarta biaya. juga sawahnya. Kalau di Aceh mungkin bisa ya bikin satu pabrik 5 miliar cukup mungkin. Lu perlu ada orang-orang kerjasama nggak sih barangkali mau gue pengen ikut nih Jadi atau investor supplier. atau jadi supplier apa gimana? Kalau di supplier kita Terima. terbuka, sangat-sangat menerima. Berarti Jadi silakan kerjasama hubungi. lah, supplier ataupun jadi supplier gabah ataupun jadi supplier beras kita sangat-sangat welcome. Tapi kalau untuk invest sebenarnya belum. Masih Karena kan- tertutup dulu ya. Masih tertutup karena kan nanti kalau sudah ada investor di luar berarti kepemilikannya kan harus bagi-bagi juga nanti sahamnya ini segala macam. Kalau kita masih tertutup lah sementara. Gitu. Tapi untuk kerjasama kita membuka Selebar-lebarnya. selebar-lebarnya. Lu di Jakarta masih lama nggak sih? Doain semoga cepat wisuda. Wisuda pulang. Udah balik ke Aceh tuh, udah bakal Ya, balik-balik lagi insya sini. Allah balik Aceh sepenuhnya. Karena kan udah mau regenerasi. Seorang tua juga katanya mau pensiun biar inilah mau istirahat dan Ya, istirahat lah ya. ya enjoy the life kan. Jadi nggak harus capek-capek lagi di sini gitu. Oke deh kalau Modalnya gitu. biar cepet selesai. Terima kasih banyak Ya. Mas Dirar. Apa kalau Aceh sebenarnya apa sih? Kalau di Jawa Mas? Kalau Aceh Bang. Bang, Ya. ya oke lah Bang Diran. Ya. Lu kalau ngedenger lu ngomong tuh kayak ini loh, nasi kandar lu tau gak sih? Jis? Kenapa? Sur. Iya. Mirip banget cowok ngomongnya pakai gini gitu. Ada logat Melayunya ya. Iya ada logat-logat Melayu. Tapi kalau lu dengar orang Aceh asli ngomong sesama orang Aceh itu kayak bahasa Jerman. Kenapa? Cepet banget, gak bisa. Bahkan mungkin kalau Google Translate itu ada aplikasi tuh. Orang ngomong bahasa Inggris bisa langsung ditranslate. Iya. Mungkin Google Translate pun error nanti kalau dengan orang Aceh ngomong. Pakai Madura berarti ya? Madura Iya, itu cepet banget tuh kan kalau Oh, kalau ngomong. orang Madura cepet banget, gak bisa dipahami satupun. Makasih banyak atas ilmunya, atas Sama-sama atas sharingnya. sharingnya. Makasih juga atas kesempatannya. Iya, makasih juga Ada udah di datang ke sini. Semoga usahanya sukses selalu. Amin. Maju terus, supplier nambah banyak. Amin. Semoga bisa kali beras Abe bikin di Jakarta ya? Boleh. Bikin pabrik di Banyak. Jakarta. Gudangnya. Gudangnya. Iya, penampungan. Mau Sama tuh gudang, bisa. mau kilangan, mau apa. Iya. Ada rencana ekspor nggak sih? Kalau ekspor untuk beras mungkin belum bisa ya, dilarang ekspor. Oh dilarang. Karena kan di dalam negeri masih kurang, kecuali udah surplus. Udah swasembada ya. Tapi siapa tahu nanti bisa kerjasama sama Mas Ridwan kan, buka cabang di Kampung Rambutan. Iya. Kecil-kecilan aja mungkin dari rumah atau apa, cuman di supplier yang segala macam kan bisa. Iya. Kita kan Boleh, kerjasama boleh. ataupun dari ada plastik dari Aceh kita kirim ke sini kan, siapa tahu bisa. Ah iya. Kita nggak tahu bisa kerjasama di mana nanti kan. Iya. Mungkin rencana juga gue pengen buka pabrik Di 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 daerah Aceh belum banyak loh. plastik kayak pet ini ya. Iya, belum banyak. Gas. Semoga Oke. sukses. Ya udah, semoga sukses terus. Makasih banyak. Amin. Ya, Ya. Mas Ridwan, Mas Bang. Ya udah kita closing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.